Initiating System 1. System 1 loaded. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajeng sareng sami, terutama di rekan-rekan guru yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali. Hari ini saya akan coba share tentang adanya memo tentang penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi, capaian rencana aksi, dan SOP kegiatan. Memang di memonya tersebut ada beberapa hal yang harus disusun. Yang pertama yaitu perjanjian kinerja tahun 2022, kemudian rencana aksi tahun 2022, serta capaian rencana aksi semester 2 tahun 2021. Jadi jangan lupa capaian rencana aksi semester 2 tahun 2021. Di sini sebenarnya sudah ada sebagai contoh yang sudah diberikan, yaitu kebetulan perjanjian kinerjanya pelaksananya adalah analis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Capaian rencana aksi dan analis dan rencana aksi ini sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja ketika di capaiannya perlu adanya realisasi. Jelas berarti yang awal di sini adalah rencana aksi, targetnya adalah tahun 2022, sedangkan capaian rencana aksi di sini adalah targetnya adalah tahun 2021. Ketika kita mengisi sasaran strategis, indikator, dan target, dimasukkan beberapa triwulan, kita juga perlu garis bawahi. Kenapa? Karena yang dikumpulkan adalah antara bulan Juli hingga Desember untuk tahun 2021. Sedangkan tahun 2022 yaitu lengkap dari Januari hingga Desember. Di sini saya akan share, semoga ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan, karena ada beberapa sheet yang saya rubah dan semoga ini bermanfaat karena sudah memasukkan link dari sheet yang satu berurutan ke sheet yang berikutnya. Sengaja memang sebelumnya tidak berisi tentang cover. Ini saya isikan cover, gunanya apa? Gunanya untuk memasukkan nama pegawai rekan-rekan, dan NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, hingga unit kerja. Jangka waktu kebetulannya di sini masih saya tuliskan 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Tinggal tuliskan saja bulannya 1 Juli hingga 31 Desember tahun 2021. Di sini ada beberapa sheet yang warna hijau tidak perlu di print, sheet yang warna hitam ini adalah sheet yang sebagai penyearah saja, artinya memudahkan rekan-rekan untuk mencari dan memasukkan kira-kira apa saja sih yang masuk di dalamnya. Saya tuliskan di sini adalah rencana aksi Juli Desember tahun 2021. Judulnya rencana aksi atas perjanjian kinerja pelaksana. Sebagai apa rekan-rekan? Jabatannya apa? Ketika memang rekan-rekan jabatannya ada sebagai guru pertama, misalkan golongan 3A dan golongan 3B, silahkan dimasukkan di sana tahunnya 2022. Namun yang di sini adalah Juli Desember tahun 2021. Ada sasaran strategis, indikator, dan target. Ini secara pribadi saya memasukkan SKP yang ada penilaian yang sudah dikumpul awal Januari tahun 2022, karena ada format baru di bulan Juli dan Desember. Mungkin tidak saya bahas detail di sini, yang jelas itu yang dipakai di sini dari sasaran strategis, indikator, dan targetnya. Hanya saja karena itu adalah bulan Juli Desember, maka target triwulannya adalah triwulan 3 dan triwulan 4. Kemudian tahapan kerja yang dilaksanakan mendukung sasaran dan indikator kinerjanya adalah di sini harus lebih detail. Detail dalam artian apa? Ini adalah tahapan kerja yang dilaksanakan. Mungkin bisa berupa rule satu persatu atau hanya dijelaskan seperti ini. Tergantung rekan-rekan saja gimana seninya untuk menjelaskan. Namun di sini tetap saya sampaikan kalau ini adalah berupa sharing yang mungkin juga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan. Dari sini ketika sudah masuk di sini, rekan-rekan yang berwarna hitam ini
Jadi ini saya pakai warna hitam agar apa? Agar sebagai acuan. Kemudian di sini ada guru dan lain sebagainya. Ini adalah sudah terlink dengan cover. Jadi ketika rekan-rekan sudah mengganti di sini, yang bawah sudah akan berganti secara otomatis. Kemudian rencana aksi guru pertama ini didapat dari mana sih? Ini adalah formatnya sama persis dengan yang sudah diberikan atau di-share yang mungkin oleh Kasubag TU masing-masing di sekolah-sekolah. Ini sama formatnya seperti ini. Ini kenapa analis perencanaan? Karena memang jabatannya adalah analis perencanaan. Nah, kalau di sini kebetulan saya adalah guru pertama, saya masukkan aja guru pertama. Di sini adalah sudah terlink dengan baik. Kemudian kalau misalkan sasaran strategis ini apa sih? Kemudian indikatornya ini apa sih? Dan targetnya ini apa? Sasaran strategis ini saya mencari di angka kreditnya, sehingga mau tidak mau harus memasukkan di angka kredit di sini. Sebelumnya ini kan juga sudah tidak dipungkiri, pasti rekan-rekan juga sudah sangat mengetahui nilai-nilainya dan kemudian berapa angka kreditnya dan juga poin-poinnya yang ada di sini. Karena di setiap penyusunan SKP pasti muncul di sana. Kemudian tahapannya ini saya lebih kerucutkan. Kemudian target kinerja per bulan. Target kinerja ini adalah yang kita targetkan. Artinya kita memberikan kira-kira di bulan apa sih untuk sasaran strategis ini muncul, atau kemudian di poin 2 ini muncul, disesuaikan dengan triwulannya. Namun yang berbeda di capaian rencana aksi tahun 2021 adalah realisasinya. Kenapa? Karena mungkin target kinerja yang muncul sesuai dengan ekspektasi rekan-rekan dan realisasi mungkin berbeda. Namun tidaklah jauh. Karena apa? Karena memang yang dimasukkan di sini adalah bulan Juli hingga Desember tahun 2021. Targetnya ini adalah jumlahnya. Saya masukkan di sini adalah masukkan jumlahnya. Jadi seumpama meningkatkan kualitas proses pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan. Jumlah laporan kualitas proses pembelajaran. Kemudian targetnya adalah 1 laporan penilaian kinerja. Di sini nilainya adalah 1 laporan sebagai bukti fisiknya. Kemudian tahapan kerjanya adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan seterusnya. Targetnya adalah 1 laporan tersebut dan terselesaikan di bulan Desember. Ternyata terrealisasi juga bulan Desember. Ini yang akan kita kumpul sebenarnya, rencana aksi perjanjian kinerja guru pertama tahun 2022. Kemudian ini adalah rencana aksinya, sedangkan di sini adalah capaian rencana aksinya. Jadi yang membedakan rencana aksi dan capaiannya adalah ketika capaian pasti ada realisasi. Kemudian sempat disebutkan juga di memo adalah untuk membuat rencana aksi Januari Desember tahun 2022. Nah, di sini saya berikan warna hitam karena apa? Agar sebagai alur saja. Sebenarnya rencana aksi baik yang Juli Desember tahun 2021 dan tahun 2022 hanya saya bedakan di sini tidak ada tabel setiap bulannya. Karena untuk memudahkan ini agar bisa masuk ke link di sheet berikutnya. Rekan-rekan tidak perlu bingung karena apa? Karena setelah rekan-rekan mengisi yang di depan di sini pasti akan mengikuti. Jadi rekan-rekan tinggal mencocokkan saja ketika tidak ada perubahan. Namun misalkan rekan-rekan ada perubahan di sheet menambahkan, silahkan ditambahkan di yang warna hitam ini saja. Sehingga selanjutnya yang di sini tinggal mengikuti sheetnya. Ini adalah kegiatan atau rencana yang akan saya buat di tahun 2022 dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4 lengkap di sini. Yang pertama, meningkatkan proses pembelajaran. Indikatornya jumlah laporan. Kemudian targetnya 1 laporan penilaian kinerja. Saya masukkan di target per triwulan, yaitu triwulan 4. Ini ada 1. Yang kedua adalah terlaksana tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Kemudian ada 2 laporan penilaian. Di sini 1 laporan, di triwulan 3 di sini 1 laporan. Apa sih laporan yang pertama? Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses hasil belajar. Yang kedua, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu KIR dan seterusnya. Dari sini harusnya itu kan muncul capaian rencana aksi.
Tapi kita harus ingat, karena capaian rencana aksi ini kan kita belum melakukan realisasi, ini hanya berupa target. Kemudian yang kedua adalah kita diberikan untuk membuat targetnya. Nah, targetnya adalah seperti ini. Jadi rekan-rekan membuat targetnya, tidak membuat capaiannya, karena belum terrealisasi. Kemudian yang terakhir, rekan-rekan membuat perjanjian kerja. Ingat untuk rekan-rekan, jadi perjanjian kinerja ini yang dibuat adalah yang di sebelah sini. Jadi kenapa kok yang di sebelah sini tidak dibuat? Karena ini khusus untuk kepala sekolah, karena berisi dengan anggaran. Ada banyak hal yang bisa diturunkan. Kenapa kok saya gunakan di sini? Karena di sini poin-poinnya adalah sesuai dengan yang sudah diberikan di sini. Ini ada pernyataan perjanjian. Di pernyataan perjanjian ini tinggal rekan-rekan memasukkan saja nama rekan-rekan dan jabatannya, kemudian atasan rekan-rekan. Yang dikumpul adalah lembar yang pertama ini, kemudian lembar yang ini, kemudian rencana aksi yang ini, kemudian capaian rencana aksi yang ini. Dan boleh kalau misalnya butuh covernya, silahkan covernya di print, hanya untuk memberikan identitas saja. Jadi rekan-rekan tidak terlalu bingung nantinya. Karena apa? Karena memang sudah jelas rencana aksi atas perjanjian kinerja, karena kita masuk di kinerja pelaksana. Balik lagi di memonya, karena di memo yang diminta adalah perjanjian kinerja tahun 2022, rencana aksi tahun 2022, dan capaian rencana aksi semester 2 tahun 2021. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan dan saya sharingkan, semoga bermanfaat. Jadi untuk soft copy-nya ini saya sertakan di link deskripsi di bawah. Ketika ada salah-salah kata atau ada penjelasan yang kurang jelas, karena memang ini belum sangat detail, ini berdasarkan pemahaman yang saya dapat di setiap detail informasi yang sudah diberikan. Mohon ketika ada sharing dari rekan-rekan bisa dituliskan di link di bawah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.